Shalom adik-adik, selamat siang semuanya. Senang sekali Kak Win dan Kak Dapot bisa berjumpa kembali dengan adik-adik dalam ibadah sekolah minggu. Adik-adik bagaimana kabarnya di rumah? Semoga sehat dan sukacita ya. Nah adik-adik, siang hari ini kita akan segera memulaikan ibadah sekolah minggu kita. Kak Win undang adik-adik semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau sungguh-sungguh dalam memuji nama Tuhan. Mari kita angkat pujian Yesus Kupanggil. Tangan, tutup matanya adik-adik. Kita akan memulaikan ibadah kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan, karena Engkau Allah yang begitu mengasihi kami Tuhan, anak-anak-Mu. Engkau boleh melindungi kami boleh masih merasakan kesehatan Tuhan, sehingga kami Tuhan izinkan mengikuti ibadah sekolah minggu Tuhan. Tuhan, pada saat siang hari ini hati kami rindu ingin memuji Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan boleh disenangkan lewat pujian kami Tuhan.
Kiranya Tuhan memimpin ibadah sekolah minggu kami Tuhan dari awal hingga akhirnya. Biarlah nama Tuhan yang boleh dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan, memberkati kakak-kakak yang akan melayani Engkau pada saat siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah sekolah minggu kami. Haleluya, amin. Siap memuji nama Tuhan adik-adik? Kalau siap, tetap bangkit berdiri, kita mau bernyanyi sungguh-sungguh buat Tuhan. Kita angkat pujian Kudaki-daki gunung yang tinggi. Mau gerakan ya. Daki-daki, daki-daki gunung yang tinggi, ku turun, 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 turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang, 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 terbang luar angkasa, ku selam, 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 selam dalam samudra, ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka, senyum ya, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Jesus is my best friend. Jesus is my best friend, my best friend, my best friend. Jesus is my best friend. He's always there for me. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Jesus is my best friend. He's always there for me. Jesus is my best friend. Jesus is my best friend, my best friend, my best friend. Jesus is my best friend. He's always there for me. He's always there for me. Sekali lagi ya. He's always there for me. Beri kemuliaan buat Tuhan. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan diri kita. Kita mau duduk diam, kita mau dengar-dengaran, kita mau membaca firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita angkat pujian firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Dengan sikap berdoa kita angkat pujian ini. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin
angkat kepala. Terima kasih ya Tuhan, buat kasih setia Tuhan dalam penyertaan. Kami boleh memuji nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah di dalam setiap hati kami, karena dengan firman Tuhan kami boleh melangkah di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan, memberkati kakak-kakak yang akan membawakan firman-Mu pada saat siang hari ini. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, puji Tuhan. Tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Kita mengambil sikap yang baik, sikap yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan. Adik-adik gimana kabarnya nih? Luar biasa bukan?ผมpercaya kita semua dalam kondisi sehat, dalam kondisi kuat dan semangat. Puji Tuhan adik-adik. Yuk, kita mau dengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya, siapkan hidup kita, siapkan hatimu. Kita mau dengar firman Tuhan. Tema firman Tuhan pada saat hari ini yaitu suka tinggal dalam hadirat Tuhan. Atau apa? Artinya yaitu suka dekat dengan Tuhan. Dekat nempel sama Tuhan. Itu adalah suka tinggal dalam hadirat Tuhan. Ya, yuk kita mau baca Alkitab kita di dalam Mazmur 84 ayat yang 11 ya. Mazmur 84 ayat 11. Firman Tuhan berkata, sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Artinya apa sih Om? Artinya adalah lebih baik kita dekat sama Tuhan. Lebih baik kita selalu menyertakan Tuhan dalam hidup kita. Selalu kita nempel sama Tuhan. Mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Maka Tuhan akan memberkati kita. Adik-adik, mungkin hari-hari ini kita sedang mengalami satu kondisi yang tidak menyenangkan. Kita tidak bisa beribadah di gereja. Kita harus dibatasi untuk bergaul dengan teman-teman kita. Yang dulunya mungkin kita nggak pernah pakai masker, sekarang harus pakai masker. Adik-adik, kita harus mengandalkan Tuhan. Kita harus memiliki hikmat. Ya adik-adik, meskipun kita tidak beribadah di gereja untuk saat ini, tapi kalau kita mengikuti ibadah meskipun secara online, adik-adik membuka hatimu, menyiapkan hidupmu, dan mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hatimu, maka Tuhan akan menyertai. Dan Tuhan akan memberkati. Adik-adik pasti pengen kan diberkati oleh Tuhan? Oke, ada satu contoh seorang nabi di dalam Alkitab yang dia mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Kita akan buka yuk. Di dalam 2 Samuel 5, 2 Samuel 5 itu perjanjian lama. Ada 1 Samuel, 2 Samuel. Ini 2 Samuel 5 ayat 17 sampai 25. Kita tidak akan baca semua ya. Kita akan baca ayat 17, kemudian ayat 19, kemudian ada lagi ayat 25, 17, 19, ayat 25. Om akan bacakan untuk kita semua. Judul perikopnya yaitu Daud memukul kalah orang Filistin. Ayat 17. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ayat 19 kita lihat. Bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkanlah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud,
majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Kemudian ayat 25 kita akan lihat. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Gesar. Kita bisa lihat tentang kehidupan Daud. Adik-adik, kalau kita lihat sebelumnya, Daud waktu muda, dia suka mengembalakan domba. Nah, Daud juga, dia suka memuji Tuhan. Dia dekat sama Tuhan. Dia suka menyanyikan nyanyian puji-pujian kepada Tuhan. Nah, Daud mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Bahkan sampai dia menjadi raja atas Israel, Daud menyertakan Tuhan dalam hidupnya. Di sini dikatakan, di saat orang Filistin itu mengejar Daud, Daud ini selalu mengandalkan Tuhan. Bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku perbuat? Apa yang harus aku lakukan, Tuhan? Tapi Daud bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang aku harus perbuat? Dan Tuhan pun menyertai Daud. Tuhan memberikan jalan keluar kepada Daud. Tuhan menjawab apa yang menjadi pertanyaan Daud. Dan apa? Memberikan keberhasilan kepada Daud. Adik-adik, di sini Daud mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Daud menyertakan Tuhan dalam hidupnya. Maka Tuhan memberkati Daud. Ayat 25 dikatakan, dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Israel, Filistin, mulai dari Geba sampai dekat Gesar. Ya, artinya Daud melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Apa yang diarahkan Tuhan dalam hidupnya. Daud taat kepada apa yang diperintahkan Tuhan. Maka apa? Orang Filistin itu bisa dipukul kalah oleh Daud. Tuhan memberikan keberhasilan kepada Daud. Karena apa? Taat. Karena Daud dekat sama Tuhan. Selalu tinggal dalam hadirat Tuhan. Nempel sama Tuhan. Mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Tidak sia-sia apa yang dilakukan Daud. Maka Tuhan memberkati Daud. Adik-adik, kita bisa contoh dari kisah ini. Mungkin adik-adik merasa, Om, aku kan masih pelajar. Aku masih sebagai anak, aku masih kecil. Adik-adik, mulai dari saat ini, mulai dari kecil, kita bisa mengandalkan Tuhan. Kita bisa menyertakan Tuhan dalam hidup kita. Kita bisa dekat sama Tuhan, nempel sama Tuhan. Adik-adik, mungkin kondisi saat ini tidak memungkinkan kita untuk bermain secara leluasa. Mungkin kita tidak bisa seperti dulu ibadah bersama di gereja. Kita harus ibadah secara online. Atau mungkin kita tidak bisa leluasa untuk bertemu teman-teman kita. Kemana-mana kita harus pakai masker. Adik-adik, mungkin kondisi itu tidak menyenangkan. Tapi kita mau menyertakan Tuhan dalam hidup kita. Kita mau mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Meskipun kita ibadah di rumah, tapi kalau adik-adik membuka hatimu, adik-adik membuka hidupmu, maka Tuhan akan memberkati. Tuhan akan memimpin hidupmu, menyertai hidupmu. Andalkan Tuhan dalam hidupmu. Oke, kita akan buka satu ayat lagi ya. Di dalam Mazmur 84. Mazmur 145 ya. Mazmur 145 ayat 18a. Mazmur 145 ayat 18a. Firman Tuhan berkata, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Sekali lagi ya. Mazmur 145 ayat 18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Artinya apa? Artinya Tuhan dekat
sama orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang berseru kepada Tuhan, yang menyertakan hidupnya kepada Tuhan, yang nempel sama Tuhan. Tuhan dekat pada orang-orang tersebut. Adik-adik, pasti kita mau kan dekat sama Tuhan? Yuk, kita nempel terus sama Tuhan. Tuhan itu dekat loh pada anak-anak yang suka dekat sama Tuhan, yang suka memuji Tuhan, sehingga dia tahu apa yang menjadi kerinduannya Tuhan dalam hidupnya. Dan Tuhan akan menyertai hidupnya. Ya, oke. Kita akan baca ayat ini sebagai ayat emas, yaitu gerakannya. Adik-adik bisa lihat ya gerakannya. Oke. Mazmur 145 ayat 18. Tuhan dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya. Oke? Itu ayat emasnya. Oke adik-adik, kita mau berdoa yuk. Ambil sikap berdoa, kita mau bicara sama Tuhan, kita mau ngobrol sama Tuhan. Karena Tuhan adalah pencipta kita, Tuhan Yesus yang telah membentuk kita. Kita mau bicara sama Tuhan. Hormati Tuhan Yesus, kita mau hargai Tuhan Yesus. Oke, yuk semua lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan, kami begitu bersyukur kalau pada saat hari ini Tuhan memberikan kami waktu untuk kami boleh memuji Tuhan, untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau Tuhan, kami mau belajar untuk kami selalu dekat sama Tuhan, selalu tinggal dalam hadiratnya Tuhan. Karena kami rindu Tuhan Yesus, biarlah kami boleh dekat selalu sama Tuhan. Sehingga Tuhan yang akan menyertai, memimpin hidup kami dan memberkati kami. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus akan memberkati kami semua, setiap anak-anak Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan Yesus, baik yang ada di rumah, yang ada di perjalanan, dimanapun Tuhan, kami berdoa, biarlah Tuhan yang akan menyertai kami dan memberkati kami. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan pada saat hari ini. Biarlah kami boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan, untuk kami boleh mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Terima kasih ya Bapa, kalau pada saat ini kami berdoa buat anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus pimpin kami semua, jauhkan daripada sakit penyakit Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan memberkati studi setiap anak-anak-Mu, setiap masa depan anak-anak-Mu Tuhan. Biar anak-anak-Mu boleh menjadi terang dimanapun mereka berada. Terlebih orang tua mereka Tuhan, papa mama mereka Tuhan. Tuhan Yesus berkati, karena kami percaya biarlah lawatan Tuhan, kasih Tuhan akan selalu ada buat papa mama mereka Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman itu tertanam dalam hati kami dan kami mau lakukan. Kami tidak mau hanya menjadi pendengar Tuhan, tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Juru Selamat kami hidup. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang anak-anak semua. Apa kabarnya hari ini? Ya, pasti luar biasa. Ya, anak-anak Tuhan harus luar biasa. Baik, siang hari tadi pasti anak-anak sudah memuji Tuhan. Ya, sudah juga mendengar firman Tuhan. Nah, sekarang saatnya bertemu dengan Tante Perin. Waktunya kita untuk membuat aktivitas. Oke, bahan yang kita perlukan pada hari ini sangat mudah sekali ditemukan di rumah, ya. Kita membutuhkan 1 lembar kertas origami. Ini ekstra besar. Kalau anak-anak atau adik-adik di rumah punya yang kecil, nggak apa-apa pakai yang kecil, ya. Lalu 1 lembar karton, warna apa saja, ukuran apa saja, nggak masalah. Nanti kita akan menggunakan ini sebagai alas, ya, dan untuk menuliskan ayat hafalan kita pada siang hari ini. Nah, kemudian kita juga membutuhkan sebuah gunting, sebuah spidol, sebuah pen, dan lem atau double tape. Oke? Nah, silakan anak-anak semua mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan.
Kita akan ketemu sebentar lagi. Oke, sudah siap-siap dengan bahannya? Iya, kalau sudah, kita ambil dulu kita punya kertas origami ya. Aduh, Tante, kok kertasnya Tante udah lecek? Iya, Tante pakai kertas ini untuk melipat-lipat tadi ya. Oke, jadi punya kalian masih lurus ya. Ya, nah, kalau masih lurus, sekarang Tante mau anak-anak semua melipat kertas ini menjadi 2 seperti ini. Ya, sudah? Nah, kalau sudah, kita akan lipat lagi menjadi segi 4. Sudah? Nah, kalau sudah, garis ini hanya akan kita pakai untuk menjadi garis bantu ya. Maka kita akan buka. Kemudian kita akan lipat lagi kertas ini menjadi persegi panjang seperti ini. Ya. Oh, ini harus dibalik seperti ini. Ya. Nah, kalau sudah kita buka. Jadi, yang bagian terbuka ada di atas. Bagian yang tertutup ada di bawah ya. Oke, nah sesudah itu kita sekarang akan melipat bagian yang bawah ya ke garis yang ada di tengah secara memanjang ya, seperti ini. Sudah? Iya. Kalau sudah, sekarang kita akan melipat sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanan ya ke garis bantu yang tadi sudah kita buat ke tengah. Ya, jadi kita ambil yang sebelah kanan dulu. Ujung sebelah kanan kita ambil, kita lipat segitiga ke garis yang ada di tengah. Demikian juga sisi yang sebelahnya lagi. Seperti ini. Ya, sudah? Nah, kalau sudah, sekarang kita balik. Balik menjadi seperti ini. Nah, di sini ada lipatan. Di sini juga ada lipatan, ya. Sekarang kita akan membawa sisi yang sebelah kanan dan sisi yang sebelah kiri ke tengah-tengah garis ini. Ya, garis yang lipatan tadi. Ya, jadi seperti ini lipatnya. Nah, ketemu di tengah. Seperti ini. Sudah? Nah, kalau sudah, kita akan melakukan yang sama pada sisi yang sebelah kiri. Jadi deh seperti ini ya. Nah, kayaknya pernah bikin nih Tante, mungkin ya Tante nggak ingat, tapi nggak apa-apa, kita akan buat lagi ya. Oke, nah kalau sudah seperti ini, sekarang giliran bagian yang atas ya. Bagian atas ini akan kita lihat, anak-anak lihat ada 2 segi 4 ya, sebelah kanan, dan 2 segi 4 juga di sebelah kiri ya. Kita akan lipat segi 4 ini menjadi segi 3 ya. Jadi kita ambil ujung yang di atas, sudut di atas kanan ini, lipat ke bawah menjadi segitiga seperti ini ya. Sebelahnya juga sama, kita ambil ujungnya, sudutnya kan kita bawa ke tengah. Sudah? Kalau sudah, kita lakukan hal yang sama untuk bagian kirinya, untuk yang sebelah kiri ya. Jadi kita ada bentuk seperti ini. Sudah? Nah, kalau sudah, sekarang kita akan melipat, ini step yang terakhir ya. Melipat ujung segitiga yang besar ini ya ke garis yang ada di bawah. Seperti ini. Nah, kita juga akan melakukan hal yang sama untuk yang sebelah kiri. Seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah, kita akan mendapatkan bentuk apa ya? Mari kita balik. Nah, kita akan mendapatkan gambar hati. Oke, nah gambar hati ini nanti akan kita tempel pada karton yang lebih tebal ya. Nah, nanti akan Tante beritahu bagaimana cara menempelnya. Oke, demikian bagian yang pertama tentang kertas origami ini. Ya. Ini hati yang sudah kita buat tadi ya. Nah, tadi Tante ada bilang kalau hati ini akan kita tempelkan pada karton yang lebih tebal ya. Nah, kalau Tante menggunakan double tape, maka Tante
menempelkannya seperti ini. Kalau anak-anak di rumah menggunakan double tape, anak-anak bisa juga menempelkannya seperti ini, ya. Tapi jangan dibuka dulu, oke? Nah, yang menggunakan lem, maka jangan dilem dulu, ya, karena kita akan mengukur dulu, ya, akan mengukur dulu hati ini ke karton tebal yang sudah kita siapkan tadi, ya. Nah, ini kartonnya. Nah, di sini anak-anak sudah melihat bahwa ada gambar hati di sana. Ya, dapatnya dari mana? Ya, dari gambar atau dari origami hati ini. Ya. Nah, kalau anak-anak lihat ini sama ya. Nah, caranya bagaimana supaya bisa rapi, Tante? Nah, caranya tadi Tante itu menggunakan karton yang lain, ya. Jadi kan Tante menggambarnya di sebuah karton yang lain dulu, ya. Lalu Tante gambar setengah dulu, ya. Setelah gambar setengah, Tante lipat karton ini menjadi 2, ya. Setelah dilipat menjadi 2, baru Tante gunting menurut garis yang sudah digambar tadi, ya. Nah, dengan demikian kita akan mendapatkan sebuah gambar hati yang sempurna, yang bagus, ya. Nah, setelah anak-anak nanti merasa puas dengan gambar hati yang menurut anak-anak bagus, baru nanti gambar hati ini kita jiplak, ya, atau kita gambar ulang, ya, di karton yang lain yang baru, ya. Tentu saja menggunakan spidol berwarna hitam tadi, ya. Nah, setelah kita gambar, maka akan menjadi seperti ini, ya. Kemudian setelah kita gambar, kita akan mengguntingnya, ya. Kita akan menggunting gambar hati ini, ya. Jangan terlalu mepet, ya, tapi juga jangan terlalu besar. Nah, setelah digunting, maka gambar hatinya akan menjadi seperti ini, ya. Nah, setelah kita gunting seperti ini, kita tulis ayat hafalan kita pada siang hari ini di bagian belakang, ya. Ayat hafalan kita pada siang hari ini diambil dari Mazmur pasal 145 ayat 18, ya. Isinya adalah Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru padanya. Ya, oke. Nah, sudah selesai, Tante? Oh, tentu belum, ya. Nah, kita balik lagi, ya, kartonnya. Kemudian kita akan menempelkan origami ini di atas karton tebal, ya. Bagaimana caranya? Kalau anak-anak menggunakan double tape seperti Tante, maka kita buka satu-satu supaya nggak langsung ketempel semua, ya. Kalau menggunakan lem, ya silakan dilem, diberi lem baru kemudian ditempelkan, ya. Jadi ini caranya menempel supaya nggak berantakan nempelinnya, ya. Jadi kita akan mendapatkan hasil yang rapi, oke. Nah, seperti ini. Iya. Jadi deh aktivitas kita pada siang hari ini. Ya. Ini bisa anak-anak taruh di atas meja belajar, ya. Bisa juga ditaruh di mana ya? Di buku, ya, kalau bukunya besar, kalau Alkitabnya besar juga bisa ditaruh di dalam Alkitab. Oke. Nah, jadi inilah aktivitas kita pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita sudah melakukan aktivitas. Jangan lupa ya ayat hafalannya untuk minggu depan di dalam Mazmur 145 ayat yang ke-18. Mazmur 145 ayat yang ke-18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Kami ulang ya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru padanya.
Mari adik-adik, Kak Win undang semuanya bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah sekolah minggu kita. Kita angkat pujian Ku Mau Cinta Yesus. Dalam hati, lipat tangan, tundukkan kepala. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk ibadah kami pada hari ini ya Tuhan. Sungguh nama Tuhan dipuji dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang begitu luar biasa, mengajarkan kami seperti Raja Daud ya Bapa yang selalu bertanya kepada Tuhan, dekat pada Tuhan dan meminta pertolongan kepada Tuhan. Begitu juga kami mau ya Bapa, kami selalu dekat kepada Engkau Tuhan. Kami mau rajin beribadah kepada Engkau ya Bapa. Kami mau terus datang beribadah kepada Engkau Tuhan Yesus. Kami mohon kepada Engkau, mohon pertolongan, memohon ya Bapa untuk setiap apapun yang ingin kami lakukan. Kami bertanya kepada Tuhan. Terima kasih ya banyak ya Bapa untuk semuanya. Dan tiba saatnya kami akan menutup ibadah kami. Sebelum kami akhiri ibadah kami Tuhan, kami juga memohon Tuhan memberkati orang tua kami, Tuhan memberkati pekerjaan orang tua kami dan kesehatannya Bapa. Berikan terus kemampuan, kesabaran untuk mendidik dan membesarkan kami. Terima kasih Bapa, dengan penuh rasa syukur kami akhiri ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.